Shalom. Selamat sore saudara sekalian. Selamat berkumpul kembali dalam kebaktian PA sore hari ini. Mari sebelum kita awali, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih yang Kau curahkan kepada kami sekalian. Kau berikan kesempatan untuk kami semua beribadah pada sore hari ini. Tuhan, urapi setiap kami yang hadir. Kiranya Kau beri kami pengertian supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji dalam nyanyian Psalm nomor 200. Kedatangannya kembali, berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara kedua, suara gemersing naik daun pohon ara ku dengar. Jika Tuhan memulihkan Yerusalem, ku dengar suara dari surga bagaikan kuat tarik ke atas manusia, roh dituangkan. Jika di mana-mana timbul kegerakan hujan akhir, ku tahu waktu sudah dekat, Tuhan datang kembali. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku, semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali,
semakin nyaring, semakin nyaring hingga tiba hari itu. Terdengar suara mempelai lelaki datang. Sekali lagi, semakin nyaring, semakin nyaring hingga tiba hari itu. Terdengar suara mempelai lelaki datang. Amin. Mari kita langsung lanjutkan dengan pujian yang kedua, sama dari Pesalo nomor 108. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Terlalu tinggi ya? Di saat ini, biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Refren. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Bait kedua, gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Bait ketiga, kaitkanlah setiap usaha kegiatan sesuai rencana Tuhan dalam rangka pembangunan
rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Sekali lagi bait pertama. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Refren. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Refren, saya minta Om Arif untuk pimpin doa. Hari Om Arif. Rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Refren sekali lagi. Kerjalah selama hari masih siang. Kerjalah, kerjalah selama hari masih siang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami pada petang hari ini. Tuhan, selagi hari masih siang, biarlah kami terus bekerja dan terus bekerja Tuhan, supaya kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami bekerja di ladang-Mu, bekerja untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, taruh hikmat marifat-Mu dalam perkataan hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan murni, dengan bahasa yang sangat sederhana, supaya kami boleh cepat mendengar, supaya kami boleh cepat mengerti, terlebih lagi supaya kami boleh cepat untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan mohon hikmat. Haleluya. Amin. Om Yance, mari. Selamat sore, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah sampai di dalam rumah Tuhan dan kita akan bersama-sama menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Yang kita nyanyikan tadi yang masih tersisa, sisanya berapa nggak tahu. Tapi yang jelas manusia itu sangat terbatas ya, kalau dia bisa lepas dari 70 tahun itu sudah hebat. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan masih mau memberikan waktu-waktu yang berjalan lebih lanjut, lebih jauh. Kita masih banyak bisa melakukan sesuatu yang kita namakan suatu kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya, artinya orang-orang yang sudah mengalami penebusan dari Kristus, adalah milik Kristus, anak Tuhan yang sudah diberikan kasih karunia, ditaruh iman di dalam hati pikirannya, maka ada tugas yang menanti dia, ialah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang sudah ditebus itu tidak betah nganggur, saudaraku. Percaya, tidak betah nganggur. Jadi kalau orang yang sudah menerima keselamatan itu, secara naluri rohaninya, dia tidak akan senang dalam keadaan berdiam diri. Dia mesti ingin sesuatu yang dia lakukan. Kan kita sudah mendengar bahwa Allah itu
yang memberikan kepada orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus yang lahir baru, orang itu diberikan apa? Kemauan. Jadi kalau kita itu bangkit suatu kemauan untuk melayani Tuhan, itu bukan dari kita, saudaraku. Dari kita, dari manusia, itu ogah melayani Tuhan. Oleh karena tidak ada kait-mengkait, tidak ada perlunya buat dia. Tetapi apabila orang itu sudah menerima keselamatan, salah satu tanda yang tidak bisa kita pungkiri ialah bahwa orang itu akan tergairah untuk mengambil satu bagian pelayanan. Jadi jangan enak-enak, saudara ya, kalau kita itu, ya saya katakan sebagai pengangguran rohani, itu sebetulnya itu warning itu, ya, merupakan suatu ancaman, itu merupakan suatu tanda bahwa kita tidak berada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita satu dalam tubuh Kristus, pasti kita berfungsi. Apa saja pasti berfungsi. Tapi kalau kita sudah tidak ada fungsinya, kemudian kita tidak merasa, gitu. Waduh, itu mau, ya kasarnya saya ngomong ke, apa dadi opo ya, arep dadi opo kan itu. Tapi kembali lagi, kalau kita ini menjadi milik Tuhan, menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang sudah dibenarkan, oleh karena percaya kepada Kristus, itu dibenarkan. Kemudian dikuduskan oleh karena kita melihat teladan dan Bapa yang kudus, maka kita pun akan mendapat kekudusan yang sama dan semakin kita bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah, tanpa kekudusan pun orang itu tidak akan dapat memandang Allah. Kapan kita menjadi kudus? Apa bisa kita itu menguduskan diri kita sendiri? Tidak mungkin, saudaraku, tidak bisa. Kita akan menjadi kudus apabila kita menyediakan diri kita ini sebagai rumah Tuhan, dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita mengalami kelahiran baru yang nyata, maka disitulah letak kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ekspresinya beda, saudaraku. Jadi ekspresi orang yang bergerak dalam iman itu, ya begitu, dia dibenarkan. Tetapi semakin dewasa, dia bergerak di dalam kekudusan, itu suatu ekspresi rohani. Dan kemudian dinaikkan lagi ekspresinya itu sampai pada kesempurnaan, yaitu kepada kasih yang bisa diinteraksikan kepada sesama dan kepada Allah. Itu yang namanya dewasa full. Jadi kita ini, saudaraku, diharapkan oleh Tuhan bukan selalu di dalam keadaan yang statis, tetapi Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk bekerja. Nyanyian tadi mengatakan bekerjalah, mumpung hari itu masih siang. Tetapi ingat loh, saudaraku, ada ayat yang mengatakan di dalam firman Allah, hari ini sudah mau menjelang pagi. Di mana sekarang kita ini? Masih menjelang pagi, sudah menjelang pagi atau masih malam hari? Saya kaget, saudaraku, baca firman Tuhan ini, ada malam hari, kita mesti ngebut kerja. Tetapi ada ayat yang saya baca itu, hari sudah jauh melewati malam, pagi, sadarlah, bangunlah, bangkitlah. Nah itu, saudara. Jadi tergantung dari sikap rohani kita juga. Kalau kita menghargai hari-hari Tuhan, maka kita sudah masuk di dalam hari yang sudah menjelang pagi. Kita siap untuk melayani Tuhan. Ya. Dunia ini semakin hari, saudaraku, kita dinyanyikan,
bahwa ada bencana alam, ada peperangan. Itu keniscayaan, saudaraku. Lah, biasanya gereja ini kalau sudah ada gitu itu rame-rame spekulasi. Ini hari Tuhan yang sudah mendekat, ini sudah mau kiamat. Tapi dia sendiri sebetulnya enggak ngerti, saudara. Ya cuma asal ngomong gitu aja, nyocok no impen, ya. Dan kemudian untung-untungan, kalau iya tenan dia jadi populer oleh karena ketepaan, tapi kalau enggak ketepaan, Alkitab itu juga bisa dijadikan perisai. Loh, itu karena panjang sabar Tuhan. Nah, ya. Jadi enggak mari-mari. Makanya saya agak males untuk mengomentari perang-perang di dunia ini. Tetapi yang saya mau sungguh-sungguh ialah bahwa kita ini mau melayani Tuhan. Nah, kita dalam hari-hari ini kita mempelajari dalam PA ini di dalam Matius 5, 6, bahkan nanti sampai 7. Oleh karena 3 pasal ini yang menceritakan tentang apa yang dibuat oleh Yesus pada waktu dia memberi pelajaran atau pengajaran kepada para murid dan orang-orang yang mau bertanya, orang-orang yang mau membutuhkan sesuatu. Saya kasih contoh ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 itu nanti kita akan berbicara tentang doa. Kalau Matius itu menulis begitu saja, tetapi Lukas itu juga menulis tentang itu di dalam Lukas 11. Di dalam pasal itu, di dalam Lukas itu, saya melihat ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Lainnya begini, saudara. Murid-murid itu datang kepada Yesus dan murid-murid itu berkata, Tuhan, ajarkan kami ini berdoa. Loh, saya mikir, loh apa selama itu Tuhan Yesus tidak pernah ngajari murid-muridnya berdoa? Rupanya enggak. Kalau memang sudah diajari berdoa, tentunya dia enggak usah minta. Tetapi dia minta Yesus itu untuk mengajari murid-murid itu untuk berdoa. Bahkan lebih tegas lagi para murid itu mengatakan, ajari kami berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Saudara bisa nangkep ini sesuatu perkataan atau kalimat bahwa murid-murid ini sudah mulai membutuhkan pengertian rohani yang lebih dalam tentang doa. Nah, baru Yesus mengajarkan. Jadi saudaraku, tanda-tanda dari rohani orang yang dewasa, dia itu tidak pasif. Dia itu tidak menerima sesuatu ya sakwelase itu enggak, saudara. Tetapi bagi orang yang punya rohani meningkat, yang sudah dewasa, dia itu tergairah untuk kepingin tahu, untuk kepingin memiliki sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Nah, ini saya tidak bisa menilai seseorang secara tepat, tetapi baiklah kita menilai diri kita masing-masing. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita mintakan kepada Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Yang tadi belum selesai. Jadi Tuhan itu kepada orang-orang yang semacam ini sebagai miliknya, Tuhan itu memberi kemauan di dalam hati. Sehingga kalau kita ini punya kemauan, bukan kemauan kita sendiri, tetapi kemauan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cukup sampai di situ? Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang kontinuitasnya itu nyata. Dia tidak bekerja sepenggal-sepenggal. Ingat itu. Tuhan itu tidak pernah kerja sepenggal-sepenggal. Kalau dia mau
orang itu dipakai, orang itu mau bekerja, maka Tuhan itu akan bekerja sepenuhnya. Tandanya, Tuhan itu tidak memberikan kemauan saja, tetapi Tuhan itu memberikan pekerjaan. Itu di dalam Filipi itu ya, Filipi 2 itu. Saudara boleh baca di sana. Jadi Tuhan memberikan pekerjaan. Nah, setelah itu Tuhan memberikan pekerjaan dan Tuhan itu juga memberikan keikhlasan. Keikhlasan itu artinya meridhoi, memberkati pekerjaan itu. Maka orang itu akan bekerja dengan sukacita dan tidak punya perasaan marah kepada Tuhan, atau dia tidak punya perasaan macam-macam, dan dia akan menjalankan itu dengan segala ketulusan hati. Mungkin kalau ketemu ayatnya itu bisa ditayangkan itu. Filipi 2, enggak tahu ayatnya itu ayat keberapa itu. Jadi Tuhan memberikan kemauan, pekerjaan. Ya, saya lanjut aja, enggak apa-apa, nanti ayat itu menyusul. Filipi 2 ayat 13. Ya, ditayangkan aja supaya kita disegarkan kembali karena ini PA. Ya. Lihat ini, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah itulah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Itu orang miliknya Tuhan. Tuhan berkuasa memakai orang itu. Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Kemauan. Tahu-tahu kita punya rasa bahwa kita ini mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak usah dipaksa, saudaraku. Tidak usah dipaksa. Kemauan di dalam Tuhan. Apa kemauan tok? Tidak. Maupun pekerjaan. Tuhan itu memberikan pekerjaan, memberikan karunia-karunia supaya kita cakap untuk melayani. Jadi tidak mungkin, saudaraku, kita itu melayani Tuhan tanpa diberikan kemampuan, tidak mungkin. Pekerjaan. Kemudian apa lagi? Menurut keikhlasannya, kerelaannya. Jadi inilah urutan orang yang dipakai oleh Tuhan. Tandanya orang itu melayani Tuhan dan pekerjaan itu dia dapatkan dari Tuhan, itu apa tandanya? Coba naik lagi, 14. Lakukanlah, dan orang ini akan melakukan itu, segala sesuatu, melayani pekerjaan itu dengan suatu tanda. Tandanya apa? Tidak bersungut-sungut. Kalau Tuhan tidak memberikan keikhlasan orang itu bekerja, pasti dia tidak puas dengan hasilnya. Pasti dia ngomel-ngomel. Dan ngomel-ngomelnya orang yang tidak dipakai oleh Tuhan itu, tandanya lebih jelas lagi apa? Nyalahkan orang lain. Lah karena itu sih saya jadi kayak begini. Lah apa hubungannya? Tetapi kalau kita ini memang dipakai oleh Tuhan, kita melakukan itu dalam sukacita. Tidak ada sungut-sungut, marah-marah, ngomel-ngomel ya, dan berbantah-bantah. Ini memalukan. Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Dan dia tidak mau mempermalukan dirinya. Oleh sebab itu dia sangat selektif memilih orang-orang yang mau dipakai. Selektif, saudaraku, tidak sembarangan. Makanya kalau sudah masuk di dalam pelayanan, maka kewajiban dari orang itu ialah dia hidup benar. Artinya dia tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau dosa. Dan dia akan hidup menjaga kekudusannya dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Dengan satu alasan,
yaitu dia ingin menantikan hari kedatangan Tuhan. Alasan lain boleh, tapi alasan utama. Oleh karena di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, coba dilihat di sana. Wahyu 3 ayat 10. Alasan ini, saudaraku, akan membuat Tuhan menggenapi janjinya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Artinya orang itu mau tekun di dalam kekudusannya. Tujuannya itu cuma satu, untuk memperkenankan hati Tuhan pada waktu dia datang kedua kali di bumi ini. Nah, orang yang kayak gini nih saudara, dia akan mendapat jaminan dari Tuhan. Maka Aku, kata Tuhan, akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan-pencobaan berupa peperangan, bencana alam, apapun yang terjadi. Maka bagi orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kekudusannya, Tuhan mengatakan dengan satu tujuan, bahwa ia ingin memperkenan hari kedatangan Tuhan. Maka Tuhan akan menyambut itu dengan satu garansi, bahwa dia akan melindungi kita dari hari-hari pencobaan yang datang atas bukan Indonesia tok, seluruh dunia ini akan terkena pencobaan yang mematikan. Tetapi kita berada di dalam keselamatan yang kekal. Kita kembali ke Filipi tadi. Filipi 2 tadi. Ya. Di sini kita bisa melihat, jadi orang ini tidak akan bersungut-sungut karena apa? Karena dia punya tujuan. Orang kerja itu capek, saudaraku, apalagi kalau tidak ngerti apa yang dikerjakan ini, nanti hasilnya kayak apa, tidak ngerti. Capek, saudaraku. Hasilnya apa? Pekerjaannya juga tidak berkualitas, orangnya juga mempermalukan, ngomel-ngomel, macam-macam gitu, bersungut-sungut, bantah-bantah. Tapi ini semua, saudaraku, akan dilenyapkan oleh Tuhan pada ayat berikutnya, coba dilihat. Supaya apa? Supaya kita ini tidak dipermalukan. Supaya kamu itu tidak beraib. Beraib itu artinya dipermalukan. Dan tidak bernoda, artinya masih bisa dilihat orang, itu masih ada dosa, itu masih cemot, itu masih kotor, masih macam-macam. Karena apa? Karena ngomel-ngomel itu tadi. Tapi kalau kita kerja dengan damai sejahtera, maka kita tidak akan sampai dipermalukan. Mengapa kita tidak boleh mempermalukan dan Tuhan tidak mau dipermalukan? Karena kita sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di mana? Di dunia. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Tujuan Tuhan untuk apa bagi kita? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, saudaraku, ayat ini ayat pengulangan. Sudah beberapa kali saya sampaikan. Tetapi supaya kita mahir di dalam PA ini, maka itu perlu diulang. Kadang-kadang saya mikir ya, PA ini ya agak lucu ya. 3 orang yang berbicara, kadang ada yang balap, saya gandol terus, ada yang tengah-tengah. Tapi kan kelihatannya kan maju mundur. Lah ini kan kayak poco-poco ya. Enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa. Itu melatih kita. Bagaimana kayanya firman Tuhan itu. Bagaimana dia diterangkan itu. Tuhan memberikan makrifat, hikmat kepada hamba-hamba Tuhan.
dan dia akan menjelaskan itu dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Ini yang perlu kita sadari. Nah, kita akan melewati, saudaraku, pembukaan ini. Kita akan masuk di dalam Matius 6. Coba dilihat Matius 6 tentang kita memberi, ya, tentang memberi. Kita ulangi, ya. Jangan kamu melakukan kewajiban agama untuk dilihat orang, karena kalau itu untuk pameran, upahmu itu enggak ada. Paling-paling orang cuma ngomong, weh, wong iku cek alime, tapi Tuhan mengatakan enggak. Untuk apa kita berbuat begitu? Ya. Terus, ayat 2. Kemudian Tuhan mengoreksi tentang sedekah. Ini tentang memberi, saudaraku. Supaya kita juga kalau diberikan kemampuan untuk memberi, maka hal itu merupakan bagian dari melayani. Tidak gampang loh saudaraku, tidak gampang. Memberi itu kalau kita tidak digerakkan oleh Tuhan, itu tidak akan terjadi, terlaksana, tidak bisa. Mungkin sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali, 4 kali ngomel, sudah pasti itu. Pasti ngomel. Karena dia memang bergerak bukan atas rencana Allah. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu kalau memberikan suatu karunia, misalnya karunia di dalam hal kita memberi sedekah, untuk memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, maka Tuhan itu akan menyediakan sebagaimana yang kita pernah dengar dari pengalaman seorang janda Sarfat, yang dia tidak akan kehabisan tepung dan minyak. Pada saat-saat waktu paceklik, dia tidak bisa makan, tetapi Elia mengatakan, kasih dulu, berikan kepadaku roti kecil, maka minyak dan tepung itu tidak akan habis. Ini suatu pemberitahuan Tuhan kepada kita, saudaraku, bahwa Tuhan itu akan mencukupi. Sebagai suatu ayat yang bisa kita lihat, saudaraku, di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan, yang Tuhan itu akan membalas segala perbuatan itu. Bayangkan saudara, kalau kita ngutangi orang, kita masih punya pikiran, iso-iso bakal ngemplang. Atau kita memberi utang sama orang, kira-kira nggak bayar wong ini. Atau dia melarikan diri, atau dia tidak bisa membayar lengkap, malah kurang. Tapi Tuhan mengatakan siapa yang memberikan itu oleh karena belas kasihan yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan seseorang yang dipakai. Dan dia memberikan itu kepada orang yang lemah untuk menolong. Itu malah dikatakan dia itu memiutangi Tuhan. Bayangkan saudaraku, kalau Tuhan itu mau menerima pemberian hutang, ini katakan begitu karena firman Tuhan yang ngomongnya kayak gitu. Tetapi saya yakin Tuhan itu tidak butuh hutang, bahkan dia itu akan memberikan, membalaskan itu berlipat-lipat ganda. Ini salah satu dari apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang kita peroleh dalam pandangan Tuhan, apa yang kita lakukan. Kemudian ada lagi satu ayat
Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku, supaya kita ini jangan berlaku kikir dan kemudian kita tidak ngerti apa itu memberi sedekah, apa itu memberikan kepada orang yang lemah, orang yang berkekurangan. Itu ibadah loh itu, saudaraku. Itu bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi itu merupakan satu kewajiban ibadah dari setiap anak Tuhan. Ada ayat yang mengatakan dari Amsal 17 ayat yang ke-8. Hadiah suapan. Ini dikatakan hadiah suapan. Tapi sebetulnya ya bukan suapan. Artinya juga pemberian. Hadiah yang diberikan untuk menyenangkan. Adalah seperti apa? Seperti mustika di mata orang yang memberi. Mustika di sini ini, saudaraku, ada suatu kuasa keajaiban. Tuhan itu bisa memberikan hal-hal yang semacam itu. Akibatnya apa? Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Ini, saudaraku, jadi pengalaman saya di dalam dunia usaha. Saya banyak mengenal bos-bos yang memang kelas berat lah ya, termasuk. Dia itu, saudaraku, ketemu sama siapa saja, orang itu mesti, wah, kasih hormat, tunduk. Kayaknya dia itu punya suatu wibawa yang luar biasa. Dia jalan kemana saja. Ketemu di jalan. Waktu saya pergi ke Sulawesi beserta dengan seorang teman. Dan teman ini seorang pengusaha. Dan saya tahu teman saya ini orangnya itu, waduh, suka memberi. Di dalam perjalanan itu, ketemu siapa saja, semua itu kasih hormat. Sampai pada waktu melintasi jalan yang diperbaiki, masih ada batu-batu. Tukang-tukang itu melihat, oh ini mau lewat, disingkirkan semua. Dan kemudian kita lewat dengan aman dan nyaman. Tetapi pada waktu melewati itu, dia tidak lupa buka dompetnya. Saya tanya sama dia, kamu kok mau ngasih kayak gitu? Dia bilang, dia kan sudah nolong kita. Kenapa kita nggak berterima kasih? Tuh, saudara. Jadi sampai di situ. Jadi orang yang punya sifat itu suka memberi, suka menolong orang di dalam kekurangan-kekurangan orang itu, maka sebetulnya orang itu tidak melakukan itu dengan sia-sia, saudaraku. Dia diberi wibawa oleh Tuhan untuk dia bisa menjalankan semua pekerjaannya dan dipermudah di dalam segala apa yang dia dilakukan. Firman Tuhan mengatakan, kemana juga ia memalingkan muka, ia akan menjumpai keuntungan. Hoki. Ini yang saya pernah mengalami banyak, saudaraku, dalam hal ini. Ada lagi, kita lihat di dalam Amsal 21 ayat yang ke-14. Amsal 21:14. Pemberian atau sedekah atau pemberian yang dengan sembunyi-sembunyi, artinya tidak dipamer-pamerkan, itu akan punya akibat, saudaraku, memadamkan amarah. Jadi orang yang menerima itu dengan senang hati dan dia menghargai bahwa dia tahu orang itu memberi dengan tulus. Tapi coba saudara lihat di YouTube itu. Kan ada itu video pendek orang yang datang ke rumahnya orang miskin kemudian bawa bangkelan, bawa kantongan,
kemudian mau ngasihkan kepada orang miskin itu. Orang miskinnya itu enggak mau, saudara. Dia masuk ke rumah, dia pakai pakaian bagus, jas, dan kemudian dia bilang, enggak, kamu yang harus nerima ini. Karena apa? Karena dia tahu itu dipotret, difoto, mengeksploitasi kemiskinan untuk mencari suatu popularitas. Itu jahat itu, saudara. Sehingga orang yang miskin itu dia ngerti, loh, aku dimanfaatkan lah. Dia tidak mau. Dia kembali masuk rumah, dia pakai pakaian yang bagus, dan dia tampil lebih bagus dari orang yang mau memberi. Dan dia bilang, ayo difoto. Jadi kalau kita ini tidak tulus, saudaraku, dan kita pamer-pamer, justru orang yang diberikan itu bukan berterima kasih, malah mengatakan kamu sombong, kamu memanfaatkan aku untuk kepopuleran namamu, untuk orang mengakui bahwa kamu lebih baik dari aku. Kan begitu. Dan hadiah yang dirahasiakan itu meredakan kegeraman. Artinya apa? Mendatangkan kedamaian, saudara. Oleh karena kita memberikan itu tanpa kita menjatuhkan orang lain, tetapi kita memberikan itu dengan satu ketulusan hati, dan itu akan mendatangkan suatu penghargaan dan rasa terima kasih. Ya. Jadi inilah keuntungan-keuntungan, saudaraku. Ada lagi, 18 Amsal 18 ayat 16. Supaya kita matang, saudaraku. Jadi argumentasi dari memberi ini, saudaraku, dicatat banyak di dalam kitab hikmat, yaitu Amsal Salomo. Supaya kita ini dikuatkan gitu loh, saudaraku, maksud saya. Jadi kita memberi itu bukan sesuatu yang kosong, tapi ada backup dari Tuhan, supaya kita ini merasakan suatu kebahagiaan di dalam hal kita memberi. Amsal 18 ayat 16. Hadiah itu memberi keleluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Saya sering mendampingi orang-orang pengusaha-pengusaha, teman-teman, yang semacam ini. Kalau dia masuk di bandara, saudara, ini yang jelas, masuk di bandara. Orang-orang yang jaga di bandara itu, semua kenal. Tanpa ditanya, oleh karena sudah dikenali identitasnya. Dia dengan siapapun, dia itu baik sekali. Dan dia suka memberikan hadiah kepada siapapun yang membantu dia. Saya ikut berjalan bersama dia, masuk di kantor-kantor para pejabat itu. Selalu pejabat-pejabat itu welcome kepada orang ini. Jangan coba-coba orang lain masuk di situ, langsung disuruh keluar. Tetapi pengusaha ini, dia begitu gampangnya untuk bertemu dengan pejabat-pejabat. Saya pernah waktu itu ke Taiwan dengan istri dan anak-anak. Di dalam satu bis untuk kita pesiar. Kebetulan saya berkumpul dengan salah seorang yang tadinya tidak saya kenal. Dia juga ikut tur bersama dengan saya dalam satu bis itu. Dia juga membawa anak-anaknya. Nah, kita omong-omong, dia ngasih kartu nama, ini kartu nama saya. Saya lihat, saya tidak kenal orang ini, tidak seberapa mengenal. Ya saya kantongin aja. Tetapi saya tahu, orang ini gayanya ini bukan orang yang sembarangan. Nah, waktu di dalam perjalanan itu, dia ngomong-ngomong, dia itu terus ngomong, oh
hari ini hari ulang tahunnya gubernur di Jawa Timur. Waktu itu gubernurnya itu siapa itu yang suka nyanyi apa? Tidak semua lagi, Basofi ya. Gubernur Basofi. Enakannya dia ngambil handphonenya, dia telepon. Saya tanya telepon siapa Pak? Ya telepon Basofi. Mau ngucapin selamat ulang tahun. Ternyata saudaraku, dia itu ketua real estate di Surabaya, di Indonesia. Orang besar itu. Ya. Jadi dia itu dengan enak itu bisa mencapai segala sesuatu dengan segala fasilitas yang dia miliki. Karena apa? Karena dia suka memberikan sesuatu. Bukan hanya hadiah secara materi loh saudaraku. Saya belajar loh dari orang itu. Apa yang dia berikan? Perhatian. Ulang tahun dia telepon. Waduh, orang ini bukan hanya memberikan materi, tapi dia juga memberikan perhatian. Dan di dalam tur juga demikian. Dia pokoknya ketemu sama siapa yang berlaku baik sama dia, yang menolong dia, langsung, waduh, kayak enggak ada harganya itu uang. Dia berikan, dia bagi-bagi. Lah saya mikir, ya pantas lah orang kayak gini ini di mana-mana ya dihormati orang. Sehingga firman Tuhan pun menjelaskan, hadiah itu bisa memberikan keleluasaan kepada seorang, apalagi dia seorang pengusaha. Dan dia akan mendekati orang-orang besar dengan mudah. Kalau kita sebagai anak Tuhan, saudaraku, enggak lebih pinter dari pengusaha kayak gini, maka kita rugi hidup di dunia ini. Oleh karena Tuhan mau supaya di dalam kehidupan ini kita betul-betul dipakai, dimanfaatkan oleh Tuhan untuk kita melayani Dia. Kita pindah di dalam Amsal 19, saudara. Merupakan kewajiban sebagai orang yang mampu, yang dipakai oleh Tuhan dan diberikan kemampuan untuk memberikan berkat kepada orang lain. Itu saudaraku merupakan suatu tanggung jawab yang tidak gampang. Oleh karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, ikatlah persahabatan dengan Mamon. Oleh karena apabila Mamon itu tidak bisa lagi membantu kamu, maka orang-orang yang pernah kamu ikat dengan Mamon, dengan persahabatan, dia itu akan yang menolong kamu. Jadi kalau kita ini diganjar, saudaraku, diganjar soge, diganjar kaya, justru di situ kita punya tanggung jawab. Jangan kita menganggap bahwa ini semua ya kebetulan. Enggak, saudaraku. Terutama orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup di dalam gereja, orang-orang yang aktif. Maka dia tahu tugas yang dia miliki dan dia tahu bagaimana dia harus bergerak. Ayat yang keempat dari Amsal 19. Ayat yang keempat dari Amsal 19. Kekayaan itu menambah banyak sahabat. Jadi kalau kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk kita melakukan suatu kebaikan, manfaatkan itu. Oleh karena kalau kita ini diberi kemampuan semacam itu oleh Tuhan, orang itu sangat dekat kepada kita. Orang itu dekat kepada kita. Mudah kita itu mendekati orang dan orang mau mendekati kita. Asal kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita, yaitu kita murah hati untuk mau menolong, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan.
Sehingga Tuhan mengatakan kekayaan itu menambah banyak sahabat. Sebagai kontra, bukan kita ini mendiskreditkan atau memberi stigma negatif kepada orang miskin. Tetapi ini adalah suatu kenyataan, saudaraku. Tetapi orang yang miskin ditinggalkan sahabatnya. Bukan hanya miskin uang, miskin moral, miskin akhlak. Orang tidak suka mendekati orang yang semacam itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita dalam keadaan semacam ini. Saya ingat ada seorang yang bernama Agur. Jangan aku diberikan kekayaan, oleh karena nanti kekayaan itu akan membuat aku menjadi sombong. Dan aku mengatakan siapa Tuhan itu. Tetapi jangan juga aku diberikan kemiskinan. Oleh karena nanti kalau aku miskin, aku bisa jadi pencuri, akan mempermalukan nama Allah. Ini Agur. Dia bisa mengalami suatu realita dan dia mengatakan itu dengan suatu kebenaran. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Ini kesempatan, saudaraku. Jadi mungkin kita ini diberi karunia untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Itu beda dengan seorang yang bisa khotbah. Mungkin orang ini tidak bisa khotbah karena memang Tuhan tidak pakai di situ. Tapi Tuhan memakai kemurahan hati orang itu melebihi dari seorang pengkhotbah. Jadi kita hamba Tuhan, saudaraku, punya tugas masing-masing, tidak boleh meremehkan atau merendahkan seseorang kepada yang lain. Tetapi kita boleh menghargai, sekalipun itu tidak nyolok bekerja sebagai seorang pendeta misalnya. Tetapi sekalipun dia itu seorang pengusaha, tapi pengusaha ini dipakai oleh Tuhan di dalam kedudukannya. Dia juga hamba Tuhan yang dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oleh karena apa? Oleh karena dia punya daya magnet menarik orang-orang kepada dia. Tapi kalau orang itu tidak punya akhlak, materinya juga tidak ada. Tidak ada orang yang dekat. Oleh apa? Oleh apa? Kan gitu. Tetapi kalau kita ini diberi kesempatan, maka kita harus manfaatkan. Oleh karena disinilah ayat yang ke-7. Sekali lagi saya tidak mendiskreditkan orang miskin, tetapi ini adalah suatu fakta yang kita seharusnya kita bisa minta kepada Tuhan untuk kita tidak tinggal di dalam kemiskinan. Sungguh saya katakan. Oleh karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kemiskinan kepada umatnya. Kalau dimiskinkan bisa jadi, tetapi miskin itu bukan dari Allah. Tuhan mau kehidupan anak-anak Tuhan itu dalam kecukupan, kelayakan, supaya tidak mempermalukan Tuhan. Mengapa kalau kita sampai menjadi miskin? Orang yang miskin itu tidak disenangi, dibenci oleh siapa? Saudaranya. Saudaranya aja nggak senang. Saudara lihat itu, orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau jomplang, ada saudaranya kaya, yang satu miskin. Mana mau nganggep? Mana mau ngeliat? Mana mau datang? Saudara loh itu. Apalagi orang lain. Apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Mungkin orang yang miskin ini mau mendekatkan diri.
Ia mengejar teman-temannya itu, memanggil mereka, tetapi mereka melarikan diri, menjauhi diri. Mungkin salah satu alasan, oh itu teko ya lah apa, oleh utangan, tinggal aja. Itu salah satu. Ya. Jadi inilah yang Tuhan mau, saudaraku, supaya di dalam kehidupan kita, siapapun kita yang mendapat kecukupan dari Tuhan, marilah kita itu melakukan sesuatu yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan untuk kita bekerja di dalam melayani Tuhan. Kita akan kembali, saudaraku, di dalam Matius. Nah, di sini kita akan sekarang lebih mendalam lagi, lebih mengetahui lagi apa maksud Tuhan di dalam jalan kehidupan kita, ya. Itu tadi mengenai memberi sedekah. Nah, sekarang kita akan melihat sekilas mengenai hal berdoa. Matius 6 ayat yang kelima. Dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, berdoa ini juga merupakan suatu ibadah. Jadi berdoa, ibadah itu adalah memberi, ya, berdoa, berpuasa, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita lihat di dalam Matius 5, 6, 7, supaya kita punya dasar patokan bahwa ibadah kita itu setidak-tidaknya punya dasar, gitu, punya dasar. Ya. Hal berdoa, ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, jangan kamu berdoa seperti orang yang munafik. Orang munafik ini, saudaraku, ialah orang yang sekedar mencari popularitas, orang yang sekedar mencari keuntungan di dalam kedudukannya, tetapi tidak mendatangkan manfaat buat orang lain. Egois untuk dirinya sendiri. Dan senjatanya ialah pura-pura. Ini munafik. Kepura-puraan itulah yang membuat orang itu disebut menjadi orang yang munafik. Ya. Mereka ini suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka itu dilihat orang. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya mereka itu sudah dapat upahnya. Bukan tidak dapat upah, saudara. Paling tidak dia itu cuma ya dibuat boneka itu aja. Supaya dilihat orang, oh ada ya orang yang kayak gitu. Ya itu aja upahnya. Tapi secara rohani, secara kesan dalam Tuhan, itu tidak ada. Hanya merupakan suatu kebiasaan. Ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya apa? Fokus. Kita jangan berdoa itu sambil saelenge itu, tidak bisa itu. Kita harus fokus. Apa yang kita mau? Di dalam masalah kita sendiri, tidak ada masalah luar yang ikut campur. Fokus, sungguh-sungguh menyediakan waktu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi, yang tidak kasat mata. Artinya kita berdoa itu bukan mengandalkan penglihatan, tetapi iman itu yang akan mendorong, yang memberikan kebangkitan akan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi bukan karena kita melihat. Iman itu memang harus dibuktikan. Tetapi saya ngomong semacam itu, kemudian saya pulang ke rumah, saya itu mikir gini, iman kok dibuktikan?
Lah wong iman itu sendiri adalah bukti kok. Nggak usah dibuktikan. Karena iman itu sendiri bukti. Dari apa yang tidak kita lihat, dari apa yang kita harapkan, buktinya kita itu punya iman. Lah kalau kita mau membuktikan iman, ya enggak salah, silakan dengan pekerjaan yang lain. Tetapi iman itu sendiri sebetulnya itu sudah menjadi bukti. Nah, di sini dikatakan di tempat yang tersembunyi yang tidak kasat mata, tetapi kita tahu bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkenan kepada orang-orang yang merendahkan diri dan dia menguduskan diri, membutuhkan Allah dan dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan menjawab doamu, akan membalas kepadamu. Ini satu garansi, saudaraku, bahwa doa yang betul-betul berdasarkan iman, pengharapan, permohonan, keyakinan, ini akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Jadi doa itu sejatinya bukan untuk pameran, bukan untuk cari popularitas, apalagi kemunafikan. Ya. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jangan bertele-tele. Tuhan mengatakan, katakan secukupnya. Makanya kadang-kadang saya itu juga heran ya, ada orang tanya, Pak, kalau doa itu berapa jam? Lah ada apa kamu jam-jam? Kalau berdoa itu syaratnya apa saja? Lah ada apa kamu pakai syarat-syaratan? Apa doa itu mesti dihafal dan diulang-ulang? Tidak perlu. Jadi apa yang kamu butuhkan, yang kamu anggap itu satu yang urgen, yang harus kamu selesaikan, ya itulah yang perlu didoakan. Jadi bukan karena bertele-tele, artinya diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang. Jadi mantra, saudaraku. Bukan doa, tapi mantra. Kalau mantra itu yang nerima itu bukan Tuhan, tapi mantra itu yang menerima adalah iblis. Saudara tahu ya, kalau saudara lihat film Jepang, apa itu Shogun ya, samurai, shogun, itu punya kesaktian. Kalau dia perang, kalau sudah dia perang itu, dia itu mengucapkan mantra, saudara. Mantra itu bukan kepada Tuhan, kepada setan itu. Dua-duanya mengucapkan mantra. Tapi yang menang kan cuma satu. Salah satu harus mati. Itu bukan dari Allah. Tapi kalau kita berdoa, kita selamat, orang lain itu pun juga akan menerima keselamatan yang sama. Beda. Dan mantra itu merupakan apa? Password. Kalau mantra itu salah, maka tidak jadi. Saya tahunya kayak gini nih, saudaraku. Emak saya itu, nenek saya itu ngelakoni ilmu kejawen. Mantranya itu sangat banyak. Dan dia setiap hari-hari tertentu, dia malam jam 12, dia keluar rumah dan dia bersila di halaman rumah. Dia ngerapal mantra itu. Saya tanya, kenapa kok mesti gitu, Mak? Ya supaya enggak lupa. Supaya kalau orang itu punya pisau, itu mesti diasah.
Jadi kalau mantra itu dirapal dan diucapkan benar, maka itu bisa ada sesuatu kejadian. Itu mak saya. Masak ada mantranya, pergi ada mantranya, sisir ada mantranya, mandi ada mantranya. Semua itu dengan mantra. Jadi kalau dia mau apa gitu mesti ngerapal baru dia jalan, ngerapal baru jalan. Dan untuk samurai itu saudara tahu kalau dia mau perang itu kenapa? Tangannya kan wah bisa macam-macam gitu ya. Itu apa? Itu juga mantra, saudara. Mantra di dalam gerakan. Itu password. Oleh sebab itu kalau kita berdoa, jangan kita berulang-ulang mengulang-ulangi sesuatu yang menjadi kebiasaan supaya bertele-tele. Makin banyak yang dikatakan, dirasa itu yang makin bagus. Enggak. Tuhan tidak mengatakan gitu. Dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang siapa? Orang yang tidak mengenal Allah. Orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Itu doanya panjang-panjang saudaraku, bertele-tele itu. Ya. Karena mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya, maka ia akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti orang-orang itu, karena Bapakmu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Lah apa kok minta? Bapak sudah tahu. Saya dulu kan suka begitu. Ngapain kita itu mesti berdoa? Allah itu tahu, aku itu mau apa, aku itu butuh apa. Gak usah. Tapi kenapa kita harus berdoa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus berdoa? Allah tahu kok kebutuhan kita. Ngapain kita ini harus berdoa? Mungkin Bro Daud, ya. Berarti Allah itu mengada-ngada. Sudah tahu orang diperintahkan berdoa. Saudara tahu jawabnya. Manusia itu punya tanggung jawab, saudara. Manusia itu punya kuasa atas perkataannya. Mengapa manusia itu harus berdoa? Harus mengucapkan sesuatu hal yang tertentu kepada Tuhan. Oleh karena manusia itu punya tanggung jawab, Tuhan mau supaya manusia itu mempertanggungjawabkan apa yang dia minta. Yaitu dengan dia harus berkata-kata kepada Allah. Jadi kalau orang itu berdoa, saudaraku, dan dia menyampaikan kata-kata permohonan, apa Allah itu tidak tahu? Tahu. Tetapi manusia itu ngomong. Kalau kamu tidak mau ngomong, nanti kalau kamu dikasihi, kamu tidak bertanggung jawab dengan pemberian itu. Sehingga manusia itu perlu dia mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mewujudkan itu. Dan manusia itu bertanggung jawab oleh karena atas perkataannya, permohonannya. Jadi inilah pengertian tentang doa. Jadi doa itu bukan sesuatu yang ngawur. Jangan bertele-tele yang jadi kayak kebiasaan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan dia menyangka bahwa banyak kata-kata itu semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan malah nek. Karena Tuhan tahu. Jadi kita mengajukan yang penting, jangan kamu seperti mereka, karena kamu tahu bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu minta sebelum kamu minta. Ini rahasia doa.
Jadi kita terbukalah datang kepada Tuhan itu. Kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu segenap isi hatiku, pikiranku, keinginanku, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini ada sesuatu yang sangat mengganjal, sangat urgen. Maka aku mengatakan ini kepadamu dan doakan itu. Maka Tuhan akan memberikan itu, dan itu menjadi tanggung jawab sesuatu yang berharga untuk kita berdoa. Kita sudah masuk di dalam hal doa, saudaraku. Mungkin lain kesempatan kita akan memperpanjang pengetahuan kita mengenai doa. Doa Bapa kami ini adalah doa yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan kita nanti kalau kita mendengarkan uraian dari doa Bapa kami, kita akan menjadi terheran-heran. Ya seperti ini yang baru pertama kali saya tanyakan. Tuhan tahu ngapain kita disuruh berdoa. Kan jarang orang mikir kayak gitu. Tapi sebetulnya Tuhan mewajibkan manusia itu supaya manusia itu bertanggung jawab atas segala apa yang dia ucapkan. Dan kemudian berikut-berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan Psalm 67. Psalm 67. hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu, apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Different. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Baik dua. Ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku
sesama seperti teladanmu, mengasihi daku sepenuhnya. Bait 3. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan dirimu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Refresh, kita bangkit berdiri. Kasih-Mu, Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diberikan pengertian, tanpa kasih Allah, maka kami tidak akan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Bahkan kepada manusia pun tidak. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau membenarkan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau memberikan kasih kepada kami, sehingga hati kami tergerak dengan kemauan yang datang dari Allah. Bahkan kami menemukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau anugerahkan, serta keikhlasan kami di dalam melayani. Oleh karena Engkau pun juga mengikhlaskan kami untuk melayani Engkau. Salah satu pelayanan Tuhan telah kami pelajari dengan teliti, yaitu dalam hal memberi, bersedekah, menolong. Maka Engkau telah menyediakan segudang berkat di belakang kami untuk kami nikmati pada saat kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau menjanjikan perlindungan kepada kami atas hidup kami ini dari segala pencobaan yang akan menimpa dunia ini, dengan satu pengertian bahwa hidup kami adalah untuk menantikan hari kedatangan Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Bahkan Engkau telah mengawali mengenai kami berdoa, supaya kami berdoa di dalam satu konsentrasi, untuk kami tidak mencampur baurkan permasalahan-permasalahan yang di luar kepentingan kami, tetapi kami berada, berdialog, dan bersatu, bergumul dengan Engkau, dengan iman yang bukan datang dari melihat, tetapi membuktikan dalam tindakan-tindakan kami berdoa. Berdoa adalah merupakan bukti iman. Kalau kami tidak memiliki iman, maka kami tidak akan berdoa.
Maka doa kami tidak akan berhasil kalau doa itu tidak disertai iman yang kuat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengerti. Dan kami harus bertanggung jawab atas segala doa yang kami panjatkan. Bukan untuk mempermainkan, tetapi untuk mempertanggungjawabkan segala anugerah, pemberian dan jawaban Tuhan. Untuk kami lakukan, untuk kami manfaatkan, untuk kami nikmati di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari ke depan kami akan berusaha melanjutkan pelajaran ini, pendalaman ini, supaya kami memperoleh pengertian sepenuhnya apa arti doa itu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat anugerah-Nya, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga, perlindungan atas segala sesuatu dalam kita, yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan akan melengkapi juga dengan segala berkat-berkat jasmaniah untuk kita boleh hidup layak di bumi ini dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.